Berita Sumsel 24 jam hari ini. Intensitas hujan yang tinggi sejak beberapa hari terakhir membuat air sungai di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Kikim Timur meluap. Akibatnya warga yang tinggal di dekat sungai harus dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Beginilah kondisi air sungai di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Kikim Timur. Sungai yang menjadi aktivitas warga ini sejak beberapa pekan terakhir meluap akibat intensitas hujan yang tinggi. Akibatnya, warga yang tinggal di bibir sungai harus dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pejabat Kades Gunung Kembang Dirsan Hadi mengaku saat ini Desa Gunung Kembang berstatus siaga 1. Hal ini mengingat air sungai hampir masuk ke badan jalan, sehingga warga yang tinggal di dekat sungai dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Karena kemarin itu pas tanggal Minggu, tanggal 14 Februari, sungai ini mulai meluap dan sudah hampir ke jalan. Jadi di sana unsur Tripika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Polsek untuk agar kiranya desa ini siaga 1. Karena di desa ini sudah sering banjir dan banjir kemarin memang luar biasa. Camat Kikim Timur Pukatul Hadi mengatakan Desa Gunung Kembang menjadi salah satu langganan banjir. Seperti tahun kemarin yang merendam 30 rumah penduduk. Untuk antisipasi hal itu, warga dievakuasi dan mendirikan posko. Desa Gunung Kembang ini perlu diketahui bahwa agak rawan dengan bencana, khususnya banjir. Di tahun kemarin ini sudah banyak korban, ya, terutama rumah, hampir 30 rumah. Jadi tahun ini kita siaga bersama dengan unsur Tripika, ini Pak Dan Ramil, beserta anggotanya, mengirimkan anggota juga kita dengan Kades, dengan Kapolsek, itu melaksanakan siaga 1 sini. Jadi ada beberapa anggota kita terjunkan di sini untuk melaksanakan menjaga di posko-posko. Sementara itu, Dandim Lahat, Letkol Kavaleri Sawab Al-Amin melalui Dan Ramil Kapten Ara Oktavian Zulkarnain mengaku saat ini mewaspadai bencana banjir seperti yang terjadi tahun lalu. Sebagai unsur Tripika dalam hal ini sangat mewaspadai terhadap terjadinya bencana alam, yaitu banjir, yang mana kita ketahui tahun lalu di Desa Gunung Kembang ini telah terjadi banjir sampai dengan titik jalan aspal itu lebih kurang 3 meter. Jadi tapi alhamdulillah kejadian kemarin tidak ada korban jiwa, dan disinilah kami menggiatkan kembali untuk siaga 1 dalam hal penanggulangan bencana bersama unsur Tripika dan BPBD yang ada di Kabupaten Lahat. Reporter dan juru kamera Bernard.Pavres.com. Pemirsa, perbaikan jalan dengan cara menggali di sepanjang Kolonel Haji Burlian membuat pengendara motor harus lebih berhati-hati. Jika tidak berhati-hati, bisa jadi akan dialami pengendara motor yang satu ini. Dia mengalami kecelakaan tunggal hingga tak sadarkan diri. Diketahui ban motornya terselip di jalan aspal yang sedang dikeruk. Berikut video eksklusifnya yang diperoleh dari pengendara lain yang menolong korban. Pria bertopi ini mencoba menghubungi nomor salah seorang keluarganya melalui telepon genggam. Meski dia mengaku tidak ingat dengan keluarga yang dimaksud, namun bapak ini mencoba terus menghubungi salah satu nomor yang tersimpan di ponsel miliknya. Bapak yang tidak tahu dengan namanya ini baru saja mengalami kecelakaan tunggal setelah melintasi penggalian aspal di Jalan Kolonel Haji Burlian akhir pekan kemarin. Terlihat luka di tangan dan robek di bagian celana dekat lutut. Diketahui ban motor korban terselip di galian jalan yang dibiarkan sejak beberapa pekan terakhir. Pandi, salah seorang warga yang menolong korban, mengatakan usai kecelakaan korban sempat pingsan. Setelah siuman, korban hilang ingatan, bahkan dia tidak bisa mengingat namanya sendiri karena diduga syok dan usia lanjut. Dalam kejadian ini, korban mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter mengalami luka lecet dan memar di bagian wajah, tangan, dan kaki. Kakak tadi ketemu sama bapak ini di mana posisinya? Oh, dia lah nyampak di sana. Posisi tengah jalan ini. Nah, karena jalan ini mungkin banyak berlubang kan? Ya. Apa dia mungkin dia tentang kunci atau apa? Sudah nyampak. Pada saat itu sudah nyampak ya? Iya, sudah pingsan. Oh, jadi sama siapa pun tadi nolong bapak ini itu? Ada Mas Angga, Aan. Ini ada. Nah, banyak.
Diketahui, sudah sepekan terakhir sejumlah titik jalan Kolonel Haji Burlian sedang dalam proses perbaikan oleh pihak BBPJM selaku penanggung jawab jalan negara. Selama perbaikan sudah banyak terjadi kecelakaan di kawasan tersebut, terutama pengendara motor. Reporter Betanika Susmanda, palpres.com. Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Emak-emak Goes menyusuri jalan di Kecamatan Sako Palembang dengan bersepeda. Beberapa lokasi dikunjungi komunitas ini mulai dari kantor camat, pabrik Olimpik, hingga Museum Dr. Akagani. Begini keseruannya. Seperti inilah keseruan emak-emak saat bersepeda sehat dengan menyusuri jalan di Kecamatan Sako Palembang. Emak-emak yang tergabung dalam komunitas Emak-emak Goes ini mengunjungi sejumlah lokasi di kecamatan tersebut. Salah satunya Museum Akagani. Ketua MMG Dewi Ratu Dewa mengatakan, kegiatan bersepeda rutin dilaksanakan setiap akhir pekan. Kali ini pihaknya fokus di Kecamatan Sako. Beberapa lokasi dikunjungi mulai dari titik kumpul di Museum Akagani, mengunjungi pabrik Olimpik, rumah kaktus, dan kantor camat Sako. Dia menjelaskan kegiatan ini sebagai ajang mempererat silaturahmi antar sesama pesepeda yang anggotanya istri-istri pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palembang dan ASN. Reporter Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin meminta masyarakat pemegang sertifikat tanah yang lama untuk tidak resah dan gelisah. Meski bakal diterapkan sertifikat elektronik atau L-sertifikat, dipastikan sertifikat tanah lama tidak akan ditarik. Hal ini ditegaskan Kepala Kantor Pertanahan MUBA Insinyur Romanus Nur Widarto MM melalui Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Fauzan Azim menjawab kabar hoaks yang berembus di masyarakat bahwa sertifikat tanah yang disimpan masyarakat bakal ditarik untuk digantikan sertifikat elektronik. Menurut dia, penerapan sertifikat elektronik atau L-sertifikat telah dituangkan melalui Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang E-sertifikat sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik. Aturan ini akan diterapkan kepada masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat. Bagi warga yang sudah memiliki sertifikat tanah, apabila terjadi jual beli, maka akan dialihkan menjadi sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Jadi yang melatar belakangnya itu adalah efisiensi pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum, mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara, dan menaikkan nilai registrasi properti dalam rangka memperbaiki ease of doing business. Jadi sertifikat elektronik ini akan diberlakukan secara bertahap menurut Menteri Negara Agraria. Jadi untuk sertifikat yang dulu pernah diterbitkan tidak akan ditarik seperti berita yang tersebar saat ini. Dikatakan dia, aturan baru tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi geografis suatu daerah maupun akses internet, sebab sertifikat elektronik ini nantinya bisa diakses menggunakan telepon seluler, sehingga perlu jadi perhatian sinyal telekomunikasi atau internet. Diakui dia, petunjuk teknis atau juknis penerapan sertifikat elektronik belum diterima dari pusat. Adapun program ini harus terlaksana demi menghindari pemalsuan sertifikat asli tapi palsu atau aspal. Reporter dan juru kamera Muhammad Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang sedang menonton tayangan ini, mohon dukungannya untuk di-like dan ditonton tayangan yang ada link di atas. Link ini juga bisa pemirsa lihat di deskripsi tayangan ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, dan Ternyata Bukan Mistis. Saya Sri Devi, sampai jumpa.